Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang ABK Tunagrahita. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nevi Darmayanti MSI. Kami dari kelompok 4 atas nama saya Intan Syadila Sibuan dengan NIM 0308 202086. Saya Sylvia Anggraini dengan NIM 0308 202087. Saya Miftahul Jannah dengan NIM 0308 202095. Langsung saja kita bahas materinya. Pengertian anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Tunagrahita berasal dari bahasa Sanskerta, tuna yaitu artinya kurang atau rugi, sedangkan grahita artinya berpikir. Nah, menurut Mumpuniarti, beliau mengatakan bahwa tunagrahita itu menekankan pada ciri kecerdasan di bawah rata-rata dalam bidang sosial. Tunagrahita adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual atau kecerdasan dan keterampilan di bawah rata-rata seusianya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak tunagrahita adalah anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata atau di bawah standar yang mengalami keterbatasan mental dalam hal kecerdasan, seperti keterbatasan dalam kemampuan belajar, berkomunikasi, dan memahami informasi. Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh faktor genetik, faktor lingkungan, atau faktor kesehatan, sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan yang lebih untuk berkembang secara optimal. Klasifikasi anak tunagrahita. Anak tunagrahita dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, anak tunagrahita ringan. Yang kedua, anak tunagrahita sedang. Dan yang ketiga, anak tunagrahita berat. Klasifikasi yang pertama adalah anak tunagrahita ringan. Anak yang menderita tunagrahita ringan memiliki tingkat kecerdasan IQ paling tinggi 70 dan paling rendah 50. Anak tunagrahita ringan masih mampu untuk menulis, membaca, dan berhitung sederhana. Namun, anak tunagrahita ringan sangat sulit melakukan penyesuaian sosial secara independen. Anak tunagrahita ringan tidak mengalami gangguan secara fisik, sehingga tampak seperti anak normal lainnya. Oleh karena itu, sukar membedakan secara fisik antara anak tunagrahita ringan dengan anak yang normal. Individu yang menderita tunagrahita ringan dapat dididik menjadi tenaga kerja, seperti pekerja laundry, pertanian, peternakan, dan pekerja rumah tangga. Klasifikasi yang kedua adalah anak tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang memiliki tingkat kecerdasan IQ paling tinggi 55 dan yang paling rendah 40. Anak tunagrahita sedang dapat dididik untuk mengurus diri sendiri, melindungi diri sendiri dari bahaya, seperti menghindari kebakaran, berjalan di jalan raya, berlindung dari hujan, dan lain-lain. Anak tunagrahita sedang sangat sulit, bahkan tidak dapat belajar secara akademik, seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung. Meskipun masih dapat menulis secara sederhana, misalnya menulis nama atau alamat rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, anak tunagrahita sedang membutuhkan pengawasan secara terus-menerus. Klasifikasi yang ketiga adalah anak tunagrahita berat. Anak tunagrahita berat memiliki tingkat kecerdasan IQ paling tinggi 32 dan yang paling rendah 20. Anak tunagrahita berat ini sering kita sebut sebagai anak idiot. Anak tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam hal berpakaian, mandi, makan, dan lain-lain. Bahkan anak tunagrahita berat ini memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya. Karakteristik anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Yang pertama itu dalam hal akademik. Kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas. Mereka cenderung menghindar dari perbuatan berpikir. Mereka mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian dan lapang minatnya itu sedikit. Mereka juga cenderung cepat lupa, sukar membuat kreasi baru, serta rentang perhatiannya itu pendek. Lalu yang kedua dalam hal sosial atau emosional.
Dalam pergaulan, anak tunagrahita tidak dapat mengurus diri. Kehidupan penghayatannya terbatas. Mereka juga tidak mampu menyatakan rasa bangga atau kagum. Mereka mempunyai kepribadian yang kurang dinamis, mudah goyah, kurang menawan, serta tidak berpanduan luas. Lalu yang ketiga itu dalam hal fisik atau kesehatan. Baik struktur maupun fungsi tubuh pada umumnya, anak tunagrahita ini kurang dari anak normal. Mereka baru dapat berjalan dan berbicara pada usia yang lebih tua daripada anak normal lainnya. Bagi anak tunagrahita yang berat badan dan sangat berat, kurang merasakan sakit. Bau badan tidak enak, badannya tidak segar, tenaganya kurang mempunyai daya tahan dan banyak yang meninggal pada usia muda. Mereka juga mudah terserang penyakit karena keterbatasan dalam memelihara dirinya. Baik, saya akan membahas tentang jenis-jenis implikasi pendidikan atau terapi yang dibutuhkan oleh anak tunagrahita. Ada beberapa jenis implikasi pendidikan serta terapi bagi anak berkebutuhan khusus tunagrahita yang dibutuhkannya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu terapi fisioterapi. Terapi ini adalah suatu terapi awal yang diperlukan oleh anak tunagrahita karena tunagrahita terlahir dengan tonus yang lemah. Terapi awal ini berguna untuk menguatkan otot-otot mereka sehingga kelemahannya dapat diatasi dengan latihan penguatan otot. Yang kedua ada terapi wicara. Terapi wicara adalah suatu terapi yang diperlukan untuk anak tunagrahita atau anak yang bermasalah dalam keterlambatan berbicaranya. Deteksi ini diperlukan untuk mengetahui seawal mungkin gangguan kemampuan dalam berkomunikasinya, sehingga dasar untuk memberikan pelayanan terapi bicara. Yang ketiga ada terapi okupasi. Terapi ini diberikan untuk dasar anak dalam hal kemandirian, kognitif, dan kemampuan sensorik dan motoriknya. Kemandirian diberikan karena pada dasarnya sama-sama kita ketahui bahwa anak berkebutuhan khusus bergantung kepada orang lain atau bahkan terlalu acuh tak acuh, sehingga beraktivitas tanpa berkomunikasi dalam memperdulikan orang lain. Terapi ini membantu anak untuk mengembangkan kekuatan dan koordinasi dengan atau tanpa menggunakan alat. Yang keempat ada terapi remedial. Terapi ini diberikan bagi anak yang mengalami gangguan akademis skill. Jadi, bahan-bahan yang ada di sekolah itu bisa dijadikan sebagai acuan dalam program ini. Yang kelima adalah terapi kognitif. Terapi ini diberikan bagi anak yang mengalami gangguan kognitif dan perseptual. Misalnya, anak yang tidak bisa berkomunikasi, anak yang mengalami gangguan pemahaman, dan lain sebagainya. Yang keenam ada terapi sensori integrasi. Terapi ini diberikan bagi anak yang mengalami gangguan pengintegrasian sensori, misalnya sensori visual, sensori taktil, sensori pendengaran, sensori keseimbangan, pengintegrasian antara otak kiri dan otak kanan, dan lain sebagainya. Anak diajarkan berperilaku umum dengan pemberian sistem reward and punishment. Bila anak melakukan apa yang diperintahkan dengan benar, maka anak diberikan sebuah pujian atau hadiah. Namun sebaliknya, jika anak dapat hukuman, berarti anak melakukan suatu kesalahan atau hal-hal yang tidak benar dengan perintah sederhana dan mudah yang dimengerti oleh anak. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, terapi senai jalan. Senai jalan adalah suatu aktivitas terapi yang dilakukan untuk mempengaruhi CNS melalui pemberian stimulasi pada sistem sensori primer seperti visual, auditori, taktil, taste, dan smell, serta sistem sensori internal seperti vestibular dan proprioseptif dengan tujuan untuk mencapai relaksasi dan atau aktivitas. Senai jalan ini merupakan metode terapi multisensoris. Terapi ini diberikan pada anak yang mengalami gangguan perkembangan motor. Misalnya, anak yang mengalami keterlambatan dalam berbicara. Berikut adalah contoh pengajaran untuk anak tunagrahita. Mari kita saksikan videonya.